Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Kartika Sari, saya merupakan pemateri kedua dari kelompok 14 mata kuliah fonologi. Saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Haji Hasna Faiza ARM Hum selaku dosen pengampu mata kuliah fonologi. Baik, saya di sini sebagai pemateri kedua dari kelompok 14. Saya akan menyampaikan sedikit atau menjelaskan sedikit mengenai kaidah grafemis bagian punktuasi. Nah, sekarang pasti teman-teman bertanya, apa itu punktuasi? Punktuasi merupakan tanda baca yang membimbing pembaca untuk dapat memisahkan beberapa kalimat dari satuan bahasa. Baik, bunyi bahasa dibedakan menjadi dua, yaitu bunyi segmental dan suprasegmental. Untuk bunyi segmental sendiri sangat mudah digambarkan, sedangkan suprasegmental cukup rumit. Kemudian unsur segmental dapat digambarkan secara tertulis dengan abjad, persukuan, dan penulisan kata. Sedangkan unsur suprasegmental sendiri dapat dinyatakan atau digambarkan secara tertulis melalui tanda baca atau punktuasi. Kemudian punktuasi direalisasikan berdasarkan dua hal utama yang komplementer, yaitu yang pertama unsur-unsur suprasegmental dan yang kedua hubungan sintaksis. Teman-teman, di sini saya akan memberikan sedikit contoh dari punktuasi ini atau tanda baca. Yang pertama yaitu penggunaan tanda titik yang digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Ya, kita memberikan fungsi garis besarnya saja. Baik, kemudian yang kedua yaitu tanda koma. Fungsinya adalah memisahkan unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilang. Kemudian tanda seru. Tanda seru ini berfungsi sebagai ungkapan atau pernyataan berupa seruan atau perintah atau yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan atau rasa emosi yang kuat. Kemudian tanda titik koma. Tanda titik koma ini berfungsi untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis atau setara. Kemudian tanda titik dua. Tanda titik dua ini biasanya terletak pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian atau pemerian. Kemudian tanda penghubung atau tanda hubung itu digunakan dalam hal menyambung unsur-unsur kata ulang atau juga merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Nah, kemudian berikutnya tanda elipsis. Tanda elipsis ini berfungsi untuk menggambarkan kalimat yang terputus-putus dan menunjukkan bahwa satu petikan ada bagian yang dihilangkan. Kemudian tanda tanya. Tanda tanya ini berfungsi untuk dipakai setiap akhir kalimat tanya. Kemudian tanda kurung yang digunakan untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan, mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian pokok pembicara, dan mengapit angka atau huruf yang memerinci satu seri keterangan. Kemudian tanda kurung siku. Tanda ini berfungsi untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada akhir kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Juga mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video pembelajaran yang telah saya sajikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.